Hai, ini Kentang. Selamat datang dan mendengarkan novel yang berjudul My Baby CEO keluaran Mangatun dengan autor Mayava. Bab keempat, Aku Tidak Akan Menerimanya. Seharian bekerja, Shea berusaha untuk fokus pada pekerjaannya. Walaupun sulit, tapi pekerjaan sedikit mengalihkan pikirannya pada bayang-bayangan apa yang dilakukan Brian padanya kemarin. Sampai saat jam kantor berakhir, Shea merapikan meja kerjanya bersiap untuk pulang. Ada perasaan lega di hati Shea yang bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik dalam keadaan dirinya yang masih berduka. Saat tangan Shea dengan cekatan merapikan mejanya, terdengar pintu ruangan Regan terbuka. Shea melihat Regan sudah membawa tasnya dan nampak akan pulang. Shea membungkukkan badannya sedikit memberikan salam pada Regan dengan wajah menunduk. Shea berusaha menutupi pandangan Regan yang menatapnya karena Shea tahu atasannya dari tadi pagi memperhatikannya. Setelah dirasa Regan sudah pergi, Shea meraih tasnya dan berlalu untuk pulang. Menapaki jalanan dari kantor, Shea menuju halte bus. Perjalanan bersama dengan karyawan yang sama-sama menaiki bus menjadi kesenangan tersendiri bagi Shea. Karena Shea bisa melihat wajah-wajah kelegaan dari mereka yang baru saja pulang kerja dan melepas beban kerjanya. Seperti halnya dirinya yang merasa kelegaan saat pekerjaannya selesai. Baru saja Shea sampai di halte bus, ada mobil berhenti tepat di depan Shea. Shea menoleh ke arah kanan dan kiri melihat orang di sebelahnya, memastikan bahwa mobil itu berhenti untuk mereka. Tapi belum usai Shea memikirkan untuk siapa mobil itu berhenti, Shea melihat sang pemilik mobil pun keluar dan Shea tahu siapa orang itu. Shea, panggil Felix yang melangkah menghampiri Shea. Shea yang melihat Felix yang menghampirinya menajamkan pandangannya. Seketika ada gemuruh di hatinya. Saat melihat orang yang memintanya datang ke apartemen itu, ada perasaan kesal karena dialah orang yang harusnya bertanggung jawab atas kejadian yang menimpanya. Bisakah kita bicara sebentar? Ucap Felix pada Shea. Ingin rasanya Shea memaki Felix saat itu juga, tapi keadaan halte yang ramai tidak memungkinkan dirinya untuk melakukannya. Dirinya tidak mau menjadi pusat perhatian jika dirinya meluapkan kekesalannya pada Felix. Shea menimbang apa yang akan dilakukan Felix, mengingat akan apa yang dilakukan pria yang baru ditemuinya kemarin. Ada perasaan takut menyelimuti hati Shea. Kamu bisa naik taksi untuk mengikuti mobil saya. Felix menyadari bahwa wanita di hadapannya ini merasakan takut dengannya. Dan dia tidak menyalahkan, mengingat apa yang sudah bosnya lakukan pada Shea. Mendengar ucapan Felix, Shea berpikir ada baiknya dirinya ikut untuk tahu kenapa Felix mengirimnya ke apartemen tertutup itu. Shea pun mengangguk, menyetujui permintaan Felix. Melihat ke arah jalanan, Shea lalu memberhentikan taksi dan masuk ke dalam taksi untuk mengikuti mobil Felix dari belakang. Mobil Felix berhenti di sebuah restoran dan Shea pun meminta supir taksi untuk berhenti di tempat yang sama dengan Felix. Shea turun dan mengikuti Felix masuk ke dalam restoran. Pikir Shea, dirinya akan aman saat berada di tempat yang ramai seperti restoran dan tidak akan mungkin Felix melakukan hal buruk padanya. Setelah Felix meminta pelayanan ruangan privat, pelayan mengantarkan Felix dan Shea ke salah satu ruangan privat yang dimiliki restoran itu. Maafkan saya Shea atas insiden kemarin yang menimpamu, ucap Felix membuka pembicaraan. Rasanya hati Shea seakan terkoyak mengingat orang lain mengetahui kejadian kemarin. Bayang-bayangan kejadian kemarin pun masih tergambar nyata di pikiran Shea. Apa Bapak sengaja menyuruh saya ke apartemen itu? Air mata Shea mulai menetes di pipinya. Itu hanya salah paham Shea. Salah paham? Dalam batin Shea, salah paham seperti apa yang menyebabkan dirinya sampai jadi korban pemerkosaan? Pak Brian mengira kamu adalah wanita yang saya kirim untuk melayani dia. Dan waktu kamu menghubungi saya memang berniat menemui kamu untuk mengambil berkas. Tapi sayangnya saat saya tiba kamu sudah tidak ada. Dan saya baru tahu bahwa kamu sudah datang setelah melihat map yang berisi berkas penjualan Maxton Company. Jelas Felix. Rasanya hati Shea tambah teriris saat mengetahui dirinya adalah korban salah sasaran dari seorang Brian, CEO Adian Company.
Syah ingat bahwa dirinya sudah mengatakan kalau kedatangannya untuk menyerahkan berkas, tapi Brian tak mendengarkannya sama sekali. Pria itu hanya peduli dengan nafsu yang sudah bergelora dalam dirinya saja. Apa Bapak menemui saya hanya untuk menjelaskan semua? Apa penjelasan Bapak berikan akan bisa membuat semuanya kembali? Kobaran kebencian akan kejadian yang menimpa Syah seakan memberikannya keberanian. Saya tahu bahwa semua tidak akan kembali dan saya kemari ingin memberikan kompensasi atas apa yang menimpa kamu kemarin. Felix menyodorkan sebuah cek serta map di atas meja Syah. Senyum getir tertarik di ujung sudut bibir Syah. Dia mengingat dengan jelas bahwa kemarin dia sendiri yang menyobek cek yang diberikan oleh Brian dan sekarang melalui asistennya, Brian mencoba menutup mulutnya dengan uang. Melihat map yang ada di atas meja, Syah menajamkan pandangan. Saya tidak bisa menebak apa isi map itu. Apa Bapak pikir semua bisa dinilai dengan uang? Beritahu pada atasan Anda bahwa saya tidak menerima semua ini. Dan saya akan melaporkan kejadian ini pada pihak berwajib. Saya benar-benar merasa muak dengan apa yang dilakukan Felix. Dengarkan aku, Syah, lebih baik kamu menerima cek dan surat perjanjian ini dan tidak mencoba untuk melaporkan kejadian ini pada pihak berwajib. Karena pastinya usaha kamu akan sia-sia. Suara Felix terdengar penuh ancaman. Bagi Syah, ucapan Felix penuh dengan nada peringatan. Apa Anda sedang mengancam, Pak Felix? Rasanya Felix benar-benar dalam situasi yang sulit. Dia berpikir Syah akan dengan mudah menerima semua yang diajukan. Tapi tidak semudah itu, membuat Syah menerima. Saya tidak mengancam, tapi saya menjelaskan apa yang akan terjadi pada kamu jika kamu menolak. Saya tidak mau dan katakan pada atasan Anda bahwa Olivia Syah menolak semua ini. Syah menatap tajam pada Felix dan berucap dengan penuh ketegasan. Rasanya kepala Felix sudah berdenyut memikirkan menghadapi wanita seperti Syah. Kalau boleh dia memilih, mungkin dia lebih memilih untuk berargumen dengan klien saja daripada wanita yang keras kepala seperti Syah. Syah, tolonglah. Kalau sampai Pak Regan tahu apa yang dilakukan Pak Brian, semua akan jadi berantakan. Syah terkejut mendengar ucapan Felix. Dalam hatinya berpikir, bukankah Regan adalah kakak ipar Brian? Dan pasti akan membela Brian. Lalu untuk apa Felix dan Brian begitu takut saat Regan tahu semuanya? Pak Brian ingin mengajukan damai denganmu. Dia memberikan cek ini dan surat perjanjian untuk tidak memperpanjang masalah ini. Serta tidak mengatakan pada Pak Regan apa yang sudah dilakukan Pak Brian kepadamu. Dari ucapan Felix, saya baru mengerti bahwa kedatangan Felix menemuinya adalah ingin mengajukan perjanjian damai, dan map yang berada di atas meja itu adalah surat perjanjian. Jadi Brian ingin aku tidak mengatakan pada Pak Regan? Tanya saya memperjelas. Iya. Baiklah, aku tidak akan mengatakan pada Pak Regan apa yang terjadi padaku. Felix merasakan kelegaan dalam hatinya saat Syah tidak akan mengatakan pada Pak Regan. Baiklah, kalau gitu kamu bisa tanda tangani surat perjanjian ini dan menerima cek ini. Felix menyodorkan kembali cek dan surat perjanjian di atas meja. Tapi saya tidak akan menandatangani apapun, karena saya tidak mau terikat dengan siapapun. Dan cek ini berikan kembali pada atasanmu, karena saya tidak akan menerimanya. Terperangah Felix mendengar ucapan Syah. Tapi Anda hanya ingin saya tidak mengatakan pada Pak Regan, bukan? Tanya Syah kembali dan Felix mengangguk. Saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang kejadian kemarin pada Pak Regan, tapi saya harap Brian bisa menjauhi saya sejauh yang dia bisa. Tapi perusahaan kami bekerja sama, bagaimana bisa Pak Brian bisa menjauhi dirimu, sedangkan dirimu adalah sekretaris Pak Regan? Felix tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan Syah. Terserah bagaimana Pak Brian dan Pak Felix yang mengaturnya. Saya hanya menginginkan ini, dan karena tidak ada perjanjian tertulis, jadi saya bisa kapan saja mengatakannya pada Pak Regan tentang semuanya. Jika Pak Brian muncul di hadapan saya. Felix hanya bisa menarik senyumannya tipis. Dia salah mengira bahwa Syah adalah gadis yang lemah, tapi nyatanya dia berani mengancam Brian dengan tidak adanya surat perjanjian tertulis. Brian memang tidak akan bisa berkutik sama sekali. Dan semua tergantung Brian bisa menjalankannya atau tidak. Baiklah, saya akan sampaikan itu pada Pak Brian. Bagi Syah, tidak bertemu dengan Brian kembali sudah mengobati sedikit lukanya.
Dan dengan tidak menerima cek dari Brian, dirinya menjunjung tinggi harga dirinya bahwa dia tidak akan menerima uang yang diberikan oleh Brian. Walaupun pada kenyataannya hal paling berharga dalam dirinya telah hilang. Tapi dia menganggap bahwa itu adalah kesialannya saja. Baiklah, saya rasa sudah cukup pertemuan kita. Shea berdiri dan berlalu keluar dari restoran. Felix yang melihat Shea berlalu meninggalkan restoran langsung mengambil ponselnya dan menghubungi Brian. Halo, ucap Felix saat sambungan telepon terhubung. Halo Felix, apa kamu sudah menemui wanita itu? Sudah. Bagus, apa dia sudah menerima cek dan surat perjanjian kita? Brian benar-benar penasaran dengan jawaban dari Felix. Tidak. Apanya yang tidak? Tidak bagaimana? Brian benar-benar tidak mengerti ucapan Felix. Dia tidak menerima cek dan surat perjanjian darimu. Apa? Sebenarnya Brian sudah menebak bahwa Shea akan menolak, mengingat dia menyobek cek darinya kemarin. Lalu bagaimana ini? Kalau dia mengatakan pada Regan, aku bisa celaka di tangan Regan. Kepanikan mulai dirasa oleh Brian. Dirinya tidak bisa membayangkan bagaimana dirinya harus menghadapi Regan. Felix langsung tertawa mendengar kepanikan dari Brian. Apa kamu tahu bahwa kamu berhadapan dengan wanita pemberani? Apa maksudmu? Aku memang sudah menyodorkan cek serta surat perjanjian dan dia menolak karena dia tidak mau terkait dengan surat perjanjian yang akan merugikannya. Dan ditambah lagi dia tidak menerima cek darimu karena dia merasa tidak menjual keperawanannya. Jelas Felix. Tapi bersyukurlah bahwa dia tidak akan mengatakan pada Regan dengan syarat dirimu tidak akan muncul di hadapannya lagi. Aku menyuruhmu mengancamnya dan memberikan surat perjanjian, tapi kenapa malah kita yang diancam? Dan diberikan perjanjian? Brian merasa sangat kesal mendengar penjelasan Felix. Aku sudah bilang bukan, yang kamu hadapi bukan wanita yang lemah. Brian hanya bisa menghela nafasnya dari sambungan telepon. Lalu bagaimana? Ya sudah, seperti yang aku jelaskan bahwa jangan pernah muncul di hadapannya. Dan dia tidak akan mengatakan apa-apa pada Regan. Rasanya Brian tidak punya pilihan lain. Baiklah, aku tidak akan menemuinya dan muncul di hadapannya. Felix tertawa mendengar kepasrahan dari Brian. Baiklah, selamat menikmati kucing-kucingan dengan Shea. Mendengar ucapan dari Felix, Brian benar-benar kesal. Dia langsung mematikan sambungan teleponnya. Pikiran Brian masih tertuju pada Shea. Dia berpikir bahwa Shea adalah wanita yang cukup berani, karena dia berani melawan dirinya. Tapi baginya menghindari Shea adalah hal sulit, mengingat dia adalah sekretaris Regan. Tapi dia tidak punya pilihan lain, karena hanya dengan itu Shea tidak akan mengatakannya pada Regan. Shea yang keluar dari restoran langsung menaiki taksi dan menuju rumahnya. Apa dia pikir aku wanita murahan? Yang dibayar saat sudah memenuhi hasratnya. Rasanya Shea benar-benar masih geram mengingat cek yang diberikan Felix padanya. Surat perjanjian. Gumam Shea mengingat surat yang diajukan Felix. Shea tersenyum getir mengingat surat perjanjian itu. Aku tidak akan membiarkan dia mempermainkan hidupku lebih dalam. Jika ada yang akan dipermainkan, dia adalah Brian. Batin Shea. Para pendengar semua, episode ini. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.